Baik saudaraku, tahukah kamu orang yang sombong dan akibatnya? Orang yang sombong adalah orang yang tidak berakhlak baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Orang yang sombong adalah orang yang jauh tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Orang yang sombong adalah orang yang dirasuki oleh setan dan iblis. Orang yang sombong adalah orang yang terhina dan ingin untuk dihargai dari kesombongannya. Orang yang sombong adalah orang yang berakal iblis dan berhati kafir. Oleh karena itu Allah murka kepada orang yang sombong. Maka jadilah engkau manusia yang tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu senantiasa menjaga dirinya dari kesombongan dan tidak mau mengikuti orang lain yang sombong. Jauhilah dirimu dari manusia yang sombong. Ingatlah saudaraku, hari ini saudara Imaduddin menganggap dirinya adalah ulama yang terbaik di dunia. Andaikan seluruh ulama dunia mengakui nasab Alwi sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, Imaduddin yang sombong tidak mau mengakuinya. Catatlah saudaraku, cepat atau lambat dia akan dihina sebagai manusia yang terhina dan akan menjadi ulama yang tak akan diikuti oleh orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang siddiq atau jujur, ulama yang mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, ulama yang amanah dapat dipercayai oleh umatnya, ulama yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Ulama yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Ulama yang mencintai umatnya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu saudaraku, hindarilah dirimu dari Imaduddin Al-Kadzab. Imaduddin yang meniru Musallama Al-Kadzab, nabi palsu di era Rasulullah SAW. Imaduddin yang menyatakan dirinya ulama tapi bukan sebagai pewaris Nabi yang menjaga umatnya agar selalu dalam jamaah Islam yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi Imaduddin yang bangga sombong dengan keangkuhan ilmunya yang terbatas. Sesungguhnya Allah memberikan ilmu kepada Imaduddin Al-Kadzab hanya sedikit sekali dan dia tidak menyadari, bahkan dia sombong dengan kesedikit ilmuannya itu. Yakinlah saudaraku, siapa yang mengikuti dia yang tidak mencintai umat Rasulullah SAW, Imaduddin, maka engkau ulama yang tidak beriman kepada Allah. Karena seorang ulama seyogyanya mengikuti nasihat dan ajaran Rasulullah SAW, wasiat Rasul kepada umatnya yang beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya Imaduddin, ingatlah dirimu. Jangan terlalu mengurus nasab orang lain. Uruslah nasab dirimu sendiri. Uruslah Imaduddin bin Sarman atau bin Samaun atau bin Samiun atau bin siapa saja. Jangan engkau menambah Imaduddin bin Utsman atau Imaduddin Al-Bantani. Kenapa aku menamakan dirimu Al-Imaduddin Al-Kadzab dengan panggilan yang sungguh tidak pantas keluar dari seorang awam seperti aku? Tapi aku yakin dan percaya saatnya engkau akan terhina karena tidak bersandarkan nasabmu kepada orang tuamu. Engkau tidak mengakui orang tuamu. Oleh karena itu, cepat atau lambat engkau terhina karena engkau suka menghina orang lain. Semoga engkau sadar, semoga engkau kembali taat kepada Allah, semoga engkau bertobat kepada Allah, dan semoga engkau kembali menjadi orang yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali menjadi ulama yang tangguh membela umat Rasulullah SAW, dan lebih utama lagi membela
dan mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sadarlah saudaraku, ingatlah, cintailah ulama yang betul-betul ulama yang berilmu, berakhlak mulia dan soleh, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah dihina umat, yang selalu ditaati dan diteladani oleh umatnya. Oleh karena itu, janganlah engkau mencoba-coba menghina ulama seperti itu. Engkau akan terhina selamanya, dan engkau jangan sampai mati sebagai ulama su atau ulama yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala salah dalam kata-kataku, aku akan bersedia untuk jadi muridmu. Tapi manakala ada kebenaran dari kata-kataku, mudah-mudahan engkau mengambil dan menjadi pencerahan dan petunjuk bagimu. Semoga dari aku yang awam, yang bukan lahir dari pesantren, tetapi insya Allah dengan nasihat sederhana dari diriku, aku hanya seorang anak yang daif, lemah, kurang, karena berasal dari orang yang selama ini belajar dari pendidikan yang masih bersifat umum, yang masih jauh dari pendidikan agama. Tapi insya Allah apa yang kusampaikan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah menambahkan penyakit itu sehingga dia dikenakan azab besar disebabkan karena suka berdusta. Penyakit yang dimaksudkan dalam Al-Surat Al-Baqarah ayat 10 Al-Quranul Karim ini adalah penyakit hati berupa suka sombong, suka membenci orang lain, suka mengadu domba atau memprovokasi orang lain untuk mengikuti kesalahan yang dibuat olehnya, suka memfitnah, suka mencela dan mencaci maki orang lain. Dan karena kesombongan itu, maka Allah murka kepada orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, Imaduddin kusayang, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya Allah murka kepada orang-orang yang sombong, baik kepada Allah, Rasulnya, dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara renunganku, manakala salah mohon dimaafkan dan kiranya menjadi bagian pencerahan dalam kehidupan. Para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil syuhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah.
dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah syuhroh dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka syuhroh istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan syuhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim. Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menulis, menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung, akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Ini kitab abad keempat. Ini kitab abad keempat. Marah-marah, luar biasa. Malahnya takut saya ngeliat wajahnya kan.
bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Iman. Ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, syuhrah wal istifadah ya, itu sudah terbantahkan. Li'annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taklida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taklid ba'da zuhuril hujjati haram. La siyama lil ulama alladhina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Papa tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Nggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya nggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya syuhrah istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud.
kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Pakai apa lagi tuh saya Madirojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya, Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah, Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak kalian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh, bisa bayar anak wayuan ya? Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa aja gawe-gawe. Buktinya kiai-kiai gening kene ke ake sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh, kecuali illa man fi qalbihi syaja'ah, baru berani punya istri 2. Betul nggak? Yai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Yai Ainun minal khaifin.